Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kita dengan saya Adelina Nabila Wardah dengan NIM 1020225369 dan rekan saya Syafa Nabila dengan NIM 102022500344 dengan rekan saya. Dengan saya Aurel Zazara Wijaya dengan nomor NIM 1020225318 dan rekan saya Syarina Aina Purnamasari dengan NIM 102022500215 dan rekan saya ini juga Napadisi dengan NIM 102022530065. Oke, di kesempatan kali ini kita tuh bakal ngebahas isu yang lumayan penting banget dan tidak terlalu ringan nih teman-teman. Nah, ini bisa dijelasin nggak sih kita bakal bahas apa kali ini? Nah, topik kita kali ini bukan topik ringan, tapi sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu korupsi dan riswah. Mungkin banyak yang berpikir, itu kan urusan pejabat. Padahal tanpa sadar, pelakunya bisa kita temui di kehidupan sehari-hari. Nah, aku ada sebuah kutipan yang berbunyi, korupsi dan riswah merusak keadilan, menghilangkan amanah, dan menyengsarakan masyarakat. Korupsi juga bisa menghambat kemajuan bangsa dan merugikan keuangan negara dan juga merusak kepercayaan masyarakat. Karena dampaknya itu bukan untuk 1-2 orang, tetapi satu negara terkena dampaknya. Lalu di sini juga ada isu korupsi dan riswah ini sangat penting karena berdampak langsung pada keadilan, kesejahteraan, dan kepercayaan publik. Nah, teman-teman, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai isu yang akan kita bahas kali ini, kita perlu tahu dulu dong apa definisi dari korupsi sendiri. Korupsi sendiri merupakan penyalahgunaan kekuasaan ataupun jabatan yang memakan hak orang lain sehingga sangat merugikan untuk sang korbannya. Nah, di materi kali ini kita juga bahas riswah nih. Ini bakal dijelasin juga sama Winnie. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu riswah. Nah, riswah adalah pemberian sesuatu baik berupa uang, barang maupun jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya. Biasanya digunakan untuk mempengaruhi keputusan seseorang. Dalam Islam, riswah termasuk perbuatan yang sangat tercela karena menghilangkan keadilan dan menimbulkan ketidakjujuran. Suap bukan hanya kesalahan hukum, tetapi juga dosa yang dapat merusak hati dan akhlak pelakunya. Nah, aku ada sebuah hadis yang membahas tentang korupsi dan riswah, yaitu yang berbunyi, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasyah wal murtasyah, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi suap dan yang menerima suap. Nah, dari hadis ini aja udah menegaskan bahwa riswah adalah perbuatan yang haram dan termasuk dosa besar karena merusak keadilan dan amanah. Nah, di dalam dalil di Al-Quran juga disebutkan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Nah, dari dalil ini udah dijelaskan korupsi adalah bentuk pengkhianatan amanah dan bertentangan dengan perintah Allah dan kita disuruh untuk berlaku adil kepada semuanya. Lalu di sini ada dampak korupsi dan riswah terhadap kepemerintahan. Yaitu di sini ada hilangnya kepercayaan rakyat. Kenapa sih bisa masyarakat ini hilang kepercayaan? Karena masyarakat ini menjadi apatis dan tidak percaya lagi sama pemerintahan dan sistem demokrasi karena merasa dicurangin dan dilayani secara tidak adil. Terus yang kedua ada lemahnya demokrasi. Korupsi menciptakan plutokrasi atau politik uang, yang dimana biasanya tuh ada yang kata-kata dia mah bisa bayar pakai duit, jadi kayak apa ya sistemnya tuh kayak ya udahlah yang punya duit tuh yang berkuasa gitu, sehingga kedaulatan masyarakat ini jadi terkikis karena dengan kata-kata itu. Terus yang ketiga ini ada integritas pejabat, yang dimana pejabat publik rentan disuap, mengkhianati amanah, dan mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompoknya daripada kepentingan publik. Kemudian ada dampak korupsi terhadap pembangunan. Yang pertama tuh ada pembangunan ekonomi. Nah, di sini tuh bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi dan investasi. Kenapa? Karena menciptakan ketidakpastian hukum dan biaya transaksi yang tinggi. Terus buat investor juga enggan buat masuk ke Indonesia. Terus ada inefisiensi anggaran.
karena anggaran publik jadi bocor, proyek infrastruktur berkualitas jadi terhambat, terus juga dana layanan publiknya jadi berkurang, terus menurunkan pendapatan negara juga. Kemudian meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan karena sumber daya publik dialihkan ke tangan koruptor, diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan memperlebar kesenjangan sosial. Terus juga kualitas layanan publiknya bisa menurun, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi tidak layak karena dana yang dikorupsi dimakan oleh orang yang tidak berhak. Nah, selanjutnya itu ada dampak korupsi dan riswa terhadap kepercayaan masyarakat. Nah, ini merupakan salah satu dampak yang paling besar dari korupsi dan riswa, yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat. Ketika rakyat melihat pejabat atau pemimpin berlaku curang, maka kepercayaan terhadap hukum dan pemerintahan akan runtuh. Akibatnya, masyarakat menjadi apatis, tidak peduli, dan menganggap kejujuran sebagai sesuatu yang sia-sia. Jika kepercayaan sudah hilang, maka sulit bagi suatu bangsa untuk maju dan bersatu. Nah, sekarang aku bakal ngasih tahu ke kalian dampak korupsi dan riswa terhadap moral generasi muda. Nah, kalau korupsi dan riswa terus dianggap biasa, lama-lama anak muda bisa mikir kalau curang atau nyogok itu kayak hal yang wajar buat disukses nggak sih? Iya benar. Nah, sekarang yang penting itu yang punya uang dan juga koneksi. Akhirnya banyak anak muda yang jadi nggak percaya sama sistem dan pemimpin, terus bersikap cuek dan apatis. Kalau ini dibiarkan, kita bisa punya generasi yang pintar, tapi sayangnya miskin akhlak. Gimana dong? Gimana ya? Susah ya. Agak susah nih. Betul. Jadi gimana nih selanjutnya? Nah, korupsi itu tuh kayak penyakit di masyarakat. Dampaknya tuh ke semua orang. Korupsi itu bikin kita tuh jadi nggak percaya sama pemerintah. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, jadi kejujuran juga makin hilang. Hukum juga dampaknya kan melemah kan ya kalau korupsi. Nah, jadi korupsi ini bukan cuma ngerugiin 1-2 orang, tapi seluruh bangsa dan negara kita. Lalu di sini ada solusi dan peran mahasiswa dalam menanamkan integritas sejak dini yang relevan untuk mencegah korupsi dan riswa ini dengan cara pertama, pendidikan karakter berkelanjutan, yaitu dengan integritas perlu ditanamkan melalui pembiasaan jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada sistem yang transparan dan adil. Lingkungan kampus harus mendorong transparansi seperti penilaian, organisasi, keuangan, agar perilaku tidak jujur tidak mendapatkan ruang gitu loh. Terus yang ketiga, ada teladan dari figur publik dan akademik seperti dosen, pemimpin kampus, dan tokoh masyarakat harus menjadi contoh nyata integritas. Dan yang terakhir, sanksi tegas dan konsisten. Pelanggaran seperti plagiarisme, kecurangan akademik, dan penyalahgunaan dana organisasi harus ditindak adili. Lalu di sini ada peran mahasiswa. Yang pertama itu menjunjung kejujuran akademik, menolak plagiarisme, titip absen, dan kecurangan ujian sebagai wujud integritas pribadi. Yang kedua, aktif dalam organisasi secara beretika, mengelola dana dengan baik, program dan keputusan organisasi dengan transparan dan akuntabel. Yang ketiga, agen perubahan. Mahasiswa berperan sebagai mengkritis praktik tidak adil dan menyuarakan nilai integritas melalui diskusi, kampanye, dan karya ilmiah. Yang terakhir ada berani menolak dan melapor. Menolak suap atau riswa ini serta berani melaporkan penyimpangan dengan cara yang bertanggung jawab. Nah, kita tuh bisa nerapin ini pakai contoh-contoh kecil. Misalkan kalau kita di keluarga, kita jujur aja kalau misalkan kita salah, kita habis ngapain, atau kita nggak bohong ke orang tua. Itu tuh salah satu bentuk contoh kecil untuk kita tidak menerapkan sikap korupsi ini. Terus kita juga bisa bertanggung jawab dalam mengelola uang jajan kita dengan baik, menabung, tidak minta terus-terusan ke orang tua, disiplin dalam ngerjain PR, nggak menunda-nunda, terus bersyukur atas apa yang kita miliki. Di kampus
Juga kita bisa loh menolak untuk ajakan mencontek atau melakukan kecurangan seperti plagiarisme. Kita juga bisa disiplin, datang tepat waktu ke kelas, mematuhi peraturan kampus dengan baik. Dan juga kalau misalkan kita dalam satu organisasi nih, terus kita dikasih kesempatan untuk memegang dana dari organisasi tersebut, kita bisa mengelolanya dengan baik, mengauditnya, terus juga ngasih transparansi ke pihak-pihak yang lain. Nah, itu merupakan contoh-contoh kecil yang bisa kita lakuin di lingkungan sekitar kita. Oke, selanjutnya yaitu peran mahasiswa melalui sosial media. Nah, sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita punya peran besar dalam melawan korupsi. Salah satunya adalah dengan menggunakan media sosial secara positif, seperti menyebarkan edukasi anti korupsi, kutipan inspiratif, dan kampanye kejujuran. Media sosial bukan hanya tempat hiburan, tetapi juga alat perubahan jika digunakan dengan bijak. Langkah kecil ini bisa membangun kesadaran dan menanamkan nilai integritas di masyarakat. Sekarang yaitu tentang solusi dan peran mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai mahasiswa, sebenarnya kita bisa juga jadi contoh dari hal-hal yang kecil, mulai dari jujur saat mengerjakan tugas, gak nyontek, dan gak menggunakan jalan pintas seperti AI. AI suka banget ini. Kalau dari sekarang kita terbiasa lurus, misalnya kayak ngerjain tugasnya tuh dengan jujur, nanti pas kita masuk ke dunia kerja tuh kayak kita nggak gampang termakan oleh suap apa korupsi gitu loh. Jadi kayak perubahan besar itu nggak harus dimulai dari pejabat atau kayak pemimpin-pemimpin tinggi, itu bisa dimulai dari kita yang bertanggung jawab dan selalu berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kita juga bisa cegah korupsi dan rishwah itu dari iman. Kita kan punya iman. Kalau kita punya iman itu benteng paling kuat buat kita sendiri. Nah, godaan memang pasti ada. Tapi kalau iman kita jaga, kita tuh nggak gampang ke distract sama hal-hal yang salah di kehidupan kita. Ingat, hidup itu bukan soal jalan pintas, tapi soal tetap jujur walaupun kita susah. Selama kita ingat Allah, kita bakal lebih kuat buat nolak hal-hal yang nggak benar. Nah, kayak dampaknya tadi untuk AI, dampaknya tuh kalau kita mengerjakan tugas tanpa melihat AI, itu kita dampaknya tuh tidak dalam segi agama aja. Kita juga pas kerja itu kita lebih paham, tidak perlu kita melihat AI. Kita tuh kayak kemampuan kita tuh real kemampuan kita sendiri, dan kita tuh bisa untuk mengerjakan semuanya sendiri tanpa bantuan dan tidak kesusahan. Benar banget. Nah, gitu untuk materi kita kali ini tentang korupsi, banyak banget yang bisa kita ambil ya. benar banget. Apalagi dari hal-hal kecil ya guys. Iya, dari hal Dari kecil. kehidupan sehari-hari aja gitu. Nah, Iya, benar Itu banget. bisa membuat apa sih? Membentuk karakter kita. Oh ya, benar Benar banget. betul sekali. Nah, mungkin karena ini sudah mencapai durasi, jadi kita bisa tutup podcast kali ini dengan mohon maaf apabila kita ada salah kata atau ada salah perbuatan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan, hanya milik Allah. Nah, untuk itu kita tutup podcast kali ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.